Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar orang tua di rumah, keluarga yang lainnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Bapak Reza, di mana saya akan menggantikan Bapak Mugadi sebagai guru geografi sementara dalam rangka tugas mata kuliah micro teaching yang diambil oleh Bapak Nur Hadi. Tidak lupa bahwa sekarang kita memasuki pertemuan kelima. Sebelum pembelajaran saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Cukup. Saya akan membacakan kontrak belajar, yaitu yang pertama, dilarang keluar sebelum pembelajaran selesai, dilarang membuat keributan, meminta izin ketika akan bertanya dan menanggapi, meminta izin jika ingin ke kamar kecil, jika ada permasalahan ketika pembelajaran berlangsung, segera hubungi ketua kelas. Presensi akan dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Oke ya, bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Presensi seperti biasa, nanti Mas Tito akan menjadi koordinatornya, kemudian dikirimkan ke email saya 10 menit setelah pembelajaran berlangsung. Tidak pesan-pesan, saya ingatkan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang di lingkungan yang baik juga, yaitu lingkungan yang bersih. Jadi saya beri waktu 3 menit untuk anak-anak membersihkan lingkungan sekitar tempat anak-anak belajar agar dalam kegiatan belajar mengajar menjadi kondusif. Saya beri waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kompetensi dasarnya adalah masih sama, menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dengan indikatornya di pertemuan kelima, yaitu macam-macam perairan darat. Tujuan pembelajaran sendiri adalah siswa mampu mengetahui macam-macam perairan darat dan siswa mampu menjelaskan macam-macam perairan darat. Ada yang mau ditanyakan terkait KD, indikator, serta tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Seperti biasa juga kita akan pretest materi yang lalu. Bisa anak-anak tulis soalnya pada selembar kertas. Oke, sudah siap? Saya beri waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya. Jelaskan bagaimana siklus hidrologi terjadi. Saya beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Terima kasih anak-anak. Saya minta tolong kepada Mas Tito untuk mengumpulkan seluruh lembar jawaban ke meja guru. Ya, terima kasih. Untuk materi hari ini saya akan menerangkan melalui media video. Saya akan memberikan video tentang perairan darat. Nanti kemudian anak-anak dapat mencermati serta mencatat apa-apa saja yang penting. Tidak lupa ya, setelah materi dipaparkan akan ada pretest. Saya beritahu terlebih dahulu biar anak-anak bisa mempersiapkan diri. Jadi tolong dicermati sebaik mungkin, dicatat apa yang perlu agar pretestnya tidak serampangan hasilnya. Oke, saya putar videonya. Tolong dicermati. Dinamika perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat berupa benda cair atau padat, misalnya seperti es dan salju. Kita akan membahas beberapa perairan darat, yaitu sungai, danau, rawa, dan air tanah. Yang pertama, kita akan bahas mengenai klasifikasi sungai, dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan letaknya, asal atau sumber airnya, arah alirannya, debit dan volume, dan pola aliran. Yang pertama berdasarkan letaknya, seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan di lingkaran merah, yaitu sungai bagian hulu atau bagian atas, yaitu cirinya arus sungai deras.
arah erosi ke dasar sungai atau di bawah sungai. Kemudian lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat air terjun dan terdapat erosi yang besar. Tidak terjadi pengendapan atau sedimentasi karena lerengnya yang curam, serta terdapat batu-batu besar dan runcing. Selanjutnya adalah sungai bagian tengah, terdapat pada lingkaran merah pada bagian gambar. Cirinya, arus air sungai tidak begitu deras. Erosi sungai mulai ke samping, yaitu di kanan kiri sungai. Kemudian, aliran sungai mulai berkelok-kelok atau membentuk meander. Kemudian mulai terjadi proses sedimentasi, dan batu-batu bersudut bulat dan ukuran lebih kecil dari daerah hulu. Kemudian yang terakhir berdasarkan letaknya adalah bagian hilir pada lingkaran merah di bagian gambar. Cirinya, air sungai sudah tenang. Terjadi banyak sedimentasi atau pengendapan. Erosi ke samping, yaitu di kanan kiri sungai. Sungai berkelok-kelok atau membentuk meander. Kemudian, terkadang ditemukan meander yang terpotong kemudian berubah menjadi danau tapal kuda atau oxbow lake. Nanti kita akan bahas pada bagian danau. Selanjutnya di bagian muara kadang terbentuk adanya delta, dan terdapat batu-batu kecil bersudut bulat. Selanjutnya berdasarkan asal atau sumber airnya. Yang pertama adalah sungai yang bersumber dari mata air. Sungai semacam ini ditemukan biasanya daerah yang memiliki curah hujan sepanjang tahun. Kemudian, sungai yang bersumber dari air hujan, yaitu sumbernya dari air hujan. Kemudian ada sungai yang bersumber dari gletser, yaitu sumber airnya berasal dari pencairan es. Dan yang terakhir adalah sungai campuran, yaitu sumber airnya berasal dari curah hujan dan juga pencairan es. Selanjutnya, berdasarkan arah alirannya, ada 4 jenis sungai, yaitu sungai resekuen, obsekuen, konsekuen, dan subsekuen. Yang pertama adalah sungai konsekuen, yaitu sungai induk, yang arah alirannya sejajar atau searah dengan kemiringan lereng. Pada gambar ditunjukkan pada lingkaran merah, atau disimbolkan dengan huruf K. Kemudian ada sungai subsekuen, yaitu anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen atau sungai induk tadi. Selanjutnya, ada sungai obsekuen, yaitu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan. Jadi sungai obsekuen adalah sungai yang arahnya berlawanan dengan sungai induk. Hal ini karena biasanya ada pada daerah pegunungan, sehingga memaksa sungai tersebut menuruni lereng dan bertolak belakang arahnya dengan sungai induk atau sungai konsekuen. Dan yang terakhir adalah sungai resekuen, yaitu sungai yang arahnya sejajar dengan sungai induk. Selanjutnya berdasarkan debit dan volumenya, yaitu ada sungai permanen yang debit airnya tetap sepanjang tahun. Kemudian ada sungai periodik atau sungai musiman, yang apabila musim hujan airnya banyak, namun ketika musim kemarau debitnya akan berkurang. Selanjutnya ada sungai episodik atau intermiten. Hampir sama dengan sungai periodik yang ketika musim hujan airnya banyak, namun ketika sungai episodik, ketika musim kemarau dia kering. Dan sungai ephemeral, yaitu sungai yang apabila musim penghujan ada airnya dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir adalah sungai berdasarkan pola aliran. Pada sungai yang berdasarkan pola aliran, kalian harus mengetahui 3 hal, yaitu nama sungai, yang kedua, bentuk dari sungainya, yang ketiga, di mana dapat ditemukan sungai tersebut. Yang pertama adalah sungai dengan pola dendritik. Bentuknya adalah mirip seperti cabang atau akar pohon dan dapat ditemukan pada daerah dengan kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal. Selanjutnya adalah pola trellis. Pola trellis ditemukan pada struktur lipatan, biasanya daerah pesisir, yaitu ada 2 pegunungan. Dan cirinya adalah bentuknya anak sungai menuju satu pusat induk sungai pada gambar sebelah kiri dan hampir membentuk sudut 90 derajat. Jadi ada satu sungai induk yang dihampiri oleh beberapa anak sungai. Selanjutnya adalah pola rektangular. Terdapat pada daerah patahan atau rekahan. Cirinya membentuk persegi dengan sudut 90 derajat. Kemudian ada pola paralel yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Terbentuknya di batuan yang seragam dan di kemiringan yang sama. Biasanya dapat ditemukan di daerah yang pesisir. Kemudian ada pola radial sentripetal. Nah, pola radial sendiri dibagi menjadi 2. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah radial sentripetal, yaitu aliran yang menuju pusat atau aliran yang arahnya bertemu dalam satu cekungan. Misalnya dapat kita temukan di laut pedalaman, danau, atau cekungan struktural.
Dan yang kedua, radial sentrifugal. Jadi pola radial sentrifugal adalah pola aliran yang menjauhi pusat atau menyebar ke segala arah. Misalnya sungai yang terletak di daerah vulkano atau vulkanik, daerah gunung api. Selanjutnya adalah pola anular, yaitu membentuk melingkar dan biasanya ditemukan di daerah kubah atau dome. Dan adapun pola pinet, cirinya adalah membentuk sudut lancip, ditemukan di lereng tinggi dan curam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai danau. Danau dapat diartikan sebagai suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh massa air, biasanya air tawar, dalam jumlah yang banyak. Adapun jenis-jenis danau ada 7, yaitu tektonik, vulkanik, tetovulkanik, kars atau dolin, glasial, buatan, tapal kuda atau oxbow lake. Yang pertama adalah danau tektonik. Danau yang prosesnya karena adanya proses tektonik, misalnya seperti lipatan atau patahan. Jika kita lihat pada gambar ilustrasi pada bagian kiri, gambar paling atas adalah bentuk daratan yang datar, kemudian ada retakan yang menyebabkan patah ke bawah, mengalami amblesan pada gambar di bawahnya. Dan gambar yang paling bawah menunjukkan retakan tersebut, amblesan tersebut sudah terisi air, bisa dari air sungai ataupun air hujan, sehingga lama-kelamaan akan berkembang berubah menjadi danau tektonik. Contohnya adalah Danau Towuti di Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah danau vulkanik, danau yang terletak pada bekas lubang kepundan kawah sebuah gunung api. Jadi proses setelah adanya erupsi gunung atau letusan gunung, seperti pada gambar nomor 3, yaitu meninggalkan bekas lubang kawah yang besar. Kemudian nanti akan terisi oleh air dan berubah menjadi danau vulkanik. Contohnya adalah Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada danau tektovulkanik, yaitu danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonik dan vulkanik. Jika kalian lihat pada gambar nomor 2, yaitu ada proses letusan gunung, erupsi, dan juga ada proses tektonik, amblesan atau patahan ke bawah, yang menyebabkan ada lubang kawah yang cukup besar pada gambar nomor 3, dan berkembang kemudian akan berubah menjadi danau tektovulkanik. Contohnya ada di Danau Toba di Sumatera Utara. Selanjutnya ada danau kars atau dolin. Danau ini terbentuk karena pelarutan batuan kapur yang membentuk cekungan-cekungan yang terisi air. Jadi dataran kapur yang lama-lama akan terlarut oleh air hujan atau aliran air dan kemudian akan membentuk cekungan. Dan cekungan tersebut akan terisi oleh air dan membentuk danau kars atau sering disebut sebagai dolin. Contohnya adalah Danau Ayamaru di Papua Barat. Selanjutnya ada danau glasial akibat erosi oleh gletser es, jadi di daerah bagian kutub. Kemudian, ini adalah contohnya danau dari glasial, yaitu Danau Louise di Kanada. Selanjutnya ada Danau Tapal Kuda yang terbentuk karena adanya meander atau sungai yang berkelok-kelok yang putus. Jika kita perhatikan pada gambar nomor 1, yaitu sungai yang berkelok-kelok, atau kita sebut sebagai meander. Kemudian di nomor 2 ada lingkaran kuning. Meander tersebut lama-kelamaan akan semakin menyatu karena proses erosi. Dan di nomor 3, meandernya terputus sehingga menjadi aliran yang lurus, sehingga meninggalkan sisa aliran pada nomor 4 yang disebut sebagai Danau Tapal Kuda atau Oxbow Lake karena bentuknya yang seperti tapal kuda. Ini adalah ilustrasinya. Dulu sebelum terputus, aliran sungai seperti pada garis merah ini berkelok-kelok menyerupai meander. Dan karena erosi akhirnya terputus sehingga membentuk Danau Tapal Kuda pada lingkaran kuning atau Oxbow Lake. Selanjutnya adalah danau buatan atau waduk atau bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Misalnya adalah bendungan Jati Gede di Jawa Barat. Selanjutnya kita masuki ke rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi oleh air karena drainasenya yang sangat buruk. Kemudian kita masuk ke subbab terakhir yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut aquifer. Air tanah dibagi menjadi 2 yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kita bahas satu persatu. Yang pertama air tanah dangkal atau phreatis. Air tanah ini disebut juga air tanah permukaan. Air tanah ini berada di atas permukaan kedap air. Lapisan kedap air bisa kalian lihat di bawah lingkaran kuning, yaitu lapisan yang sulit untuk dilalui oleh air. Contoh lapisan ini misalnya adalah lapisan lempung. Lapisan ini sering disebut juga lapisan impermeable. Dan kemudian, air tanah yang kedua adalah air tanah dalam atau air tanah artesis. Air tanah ini terperangkap di antara 2 lapisan impermeable atau kedap air. Letaknya jauh di dalam tanah. Biasanya untuk memanfaatkannya dibuat sumur artesis atau sumur bor. Sekian, terima kasih.
Cukup panjang juga ya videonya. Alhamdulillah sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan terkait video di atas? Tidak ada. Oke. Jadi saya akan kasih pretest ya anak-anak. Soalnya ada di grup WhatsApp 10 soal. Saya beri waktu 10 menit saja. Cukup untuk mengerjakan 10 soal. Oke. Bisa dimulai. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Bisa digeser 2 kali ke kanan. Kita akan mencocokkan jawaban anak-anak sekalian. Oke, sudah ya. Jawabannya saya juga di grup WhatsApp. Anak-anak bisa membuka handphonenya, nggak apa-apa. Bisa dicocokkan masing-masing. Kalau sudah, bisa dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Berita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada yang ingin maju untuk merefresh materi yang tadi ditayangkan. 5 orang anak saja. Ada yang mau menawarkan diri untuk maju ke depan? Oh ya, terima kasih Mas. Siapa tuh namanya? Mas Doni, ya. Mas Asak, Mas Farhan, siapa lagi? Yang 2 cowok. Jangan cowok semua. Ya, Mbak Tita sama Mbak Anggita. Bisa dijelaskan terkait materi yang tadi, saling melengkapi saja, nggak apa-apa. Ya, terima kasih untuk kelima anak yang ada di depan. Ada yang mau menanggapi atau menambahi? Semisal ada yang keliru atau ada yang kurang? Ya, monggo Mbak Momon. Ya, terima kasih atas tambahan Mbak Momon. Jadi seperti itu ya anak-anak terkait tentang perairan darat. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya? Tidak. Pembahasan kali ini tidak perlu lama-lama. Saya langsung masuk ke tahap evaluasi. Untuk evaluasi pada pagi hari ini adalah terlambat. Yang terlambat tadi ada cukup banyak ya. Ada Mas Tito, Mas Farhan, Mbak Anggita, Mbak Tata, Mbak Mona. Itu tolong besok jangan terlambat lagi ya. Terima kasih. Sekaligus yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera dikumpulkan karena sudah mendekati akhir pertemuan yang kemudian nilainya akan saya start ke Bapak Mukadi. Gitu ya. Nanti kalau tidak mengumpulkan, nanti saya nilai rendah. Oke. Untuk pekerjaan rumah, yaitu postesnya cukup 1 soal, bisa ditulis, yaitu sebut dan jelaskan macam-macam perairan darat. Cukup itu saja. Dan materi minggu depan masih mengenai dinamika hidrosfer, namun tentang perairan laut. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Oke, saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Selesai, cukup. Apabila ada salah-salah kata dalam mengajar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.